selamat datang di Kuis Bro dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dari Kuis Bro dalam karantina, dan ini adalah video kompilasi untuk episode ketiga, keempat, dan kelima. Jadi selamat menikmati. Baik, pertanyaan pertama saya putar terlebih dahulu kodenya. Putar. Ya. Perjalanan atau acara? Baik, saya hapus ya. Jadi pada tahun 2014 suatu perusahaan mengadakan acara membagikan sesuatu secara gratis di Taman Bungkul yang mengakibatkan kerusakan di area Taman Bungkul. Pertanyaan saya adalah, apa sesuatu yang dibagikan tersebut? Jadi itu pertanyaan yang pertama ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya putar lagi. Putar lagi. Ya, permainan. Baik, saya hapus ya kategori permainan. Pertanyaan saya adalah, apa kalimat yang muncul apabila kita memenangkan pertempuran di game PlayerUnknown's Battlegrounds? Ya, apa kalimat yang muncul? Itu pertanyaan yang kedua ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya putar lagi. Putar lagi. Orang atau blog? Saya hapus. Pada tanggal 3 Oktober 2017, iDubbbz mengunggah video yang berjudul Content Cop Jake Paul. Tetapi ternyata bukan Jake Paul yang menjadi target dari iDubbbz, melainkan siapa? Itu pertanyaan yang ketiga. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Saya putar lagi ya, putar lagi. Ya, musik. Saya hapus ya, musik. Jadi pada sampul album The Beatles, Abbey Road, terlihat 4 personel The Beatles sedang menyeberang jalan di London ya. Tetapi ada satu personel The Beatles yang tidak mengenakan sepatu atau bahkan kaos kaki sekalipun. Pertanyaan saya adalah, siapakah dia? Itu pertanyaan yang keempat. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Komedi. Baik, saya hapus kategori komedi. Jadi pada tahun 2016, Pandji Pragiwaksono membuat tur dunia di 24 kota 5 benua, terutama di benua Afrika. Pertanyaan saya adalah, di kota manakah itu? Itu pertanyaan yang kelima. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Saya putar lagi. Putar lagi. Baik, otomotif atau kendaraan? Baik, saya hapus ya. Pertanyaan saya adalah, apa nama perusahaan otomotif yang awalnya didirikan oleh Li Shufu sebagai perusahaan yang memproduksi kulkas pada tahun 1986? Itu pertanyaan yang ke-6 ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Saya putar lagi. Putar lagi. Baik, aktivisme. Saya hapus ya. Apa nama aktivitas menyiram seember air es ke kepala seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit ALS? Itu pertanyaan yang ke-7. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya, sains atau teknologi. Saya hapus ya kategori sains atau teknologi ini. Thulium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik. Pertanyaan saya adalah, berapakah nomor atom dari thulium? Itu pertanyaan yang ke-8. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Saya putar lagi. Putar lagi. Baik, film atau animasi? Saya hapus. Apa nama film yang dirilis pada tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr.? Saya tidak tahu ya pengucapannya bagaimana. Abagnale, Abanyale. Ya, tapi itu ya. Apa nama film yang dirilis tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr.? Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Saya putar lagi ya.
Putar lagi. Gaya, saya hapus ya. Jogger atau Jogger ya, adalah toko cindramata yang didirikan oleh Mr. Jogger. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama lengkap dari Mr. Jogger tersebut? Bukan hanya nama lengkap ya, tapi nama aslinya siapakah? Itu pertanyaan yang ke-10 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Saya putar lagi ya. Putar. Baik, olahraga. Saya hapus ya kategori olahraga. Baik, pertanyaan saya adalah, siapakah pebulu tangkis tunggal putra yang berhasil menjadi juara All England 7 kali berturut-turut? Itu pertanyaan yang ke-11. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Putar. Hewan atau peliharaan. Saya hapus ya. Siapakah nama hewan yang dikenal memiliki kesetiaan terhadap majikannya, yang kemudian hewan ini dibuatkan patung yang terletak di stasiun Shibuya? Itu pertanyaan yang ke-12. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Hiburan. Baik, saya hapus kategori hiburannya. Jadi pada tahun 2014 dalam program televisi You Keep Smile, Ferdian menghipnotis Caesar supaya tidak takut terhadap anjing dan melihat anjing sebagai hewan yang lucu. Kemudian Caesar dengan pengaruh hipnotis menyebut seorang komedian ketika melihat anjing. Pertanyaan saya adalah, siapakah komedian tersebut? Itu pertanyaan yang ke-13. Baik ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Jadi di sini ada kategori politik dan pendidikan. Ya, salah satunya akan jadi pertanyaan yang ke-14 dan yang tidak terpilih akan menjadi pertanyaan yang ke-15. Baik, lanjut ke pertanyaan 14. Saya putar ya. Putar. Ya. Ya, pendidikannya. Siapakah nama pahlawan yang ada di mata uang Rp10.000 sebelum Franz Kaisiepo? Itu pertanyaan yang ke-14 ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-15, kategori politik. Siapakah Presiden Amerika Serikat dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir ya. Di pertanyaan pertama saya bertanya seperti ini. Jadi pada tahun 2014 suatu perusahaan mengadakan acara membagikan sesuatu secara gratis di Taman Bungkul yang mengakibatkan kerusakan di area Taman Bungkul. Pertanyaan saya adalah, apa sesuatu yang dibagikan tersebut? Jadi itu pertanyaan yang pertama ya. Dan jawabannya adalah es krim. Jadi PT Unilever Indonesia mengadakan acara bagi-bagi es krim di Car Free Day Taman Bungkul Surabaya, dan akibatnya area Taman Bungkul jadi rusak karena orang-orang pada menyerbu Taman Bungkul tersebut ya untuk mendapatkan es krim gratis ya. Dan akibatnya Ibu Tri Risma hari ini selaku wali kota Surabaya ya saat itu marah besar dan membawa insiden ini ke jalur hukum bahkan ya, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua saya bertanya seperti ini. Apa kalimat yang muncul apabila kita memenangkan pertempuran di game PlayerUnknown's Battlegrounds? Ya, apa kalimat yang muncul? Itu pertanyaan yang kedua ya. Dan jawabannya adalah winner winner chicken dinner. Jadi apabila kalian bermain PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG ya, dan kalian memenangkan pertandingan tersebut, memenangkan pertempuran maksud saya, kalimat yang muncul adalah winner winner chicken dinner. Tapi itu apabila kalian menang. Kalau kalian tidak pernah menang di permainan PUBG, ya kalian tidak akan mendapatkan kalimat seperti itu ya. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga saya bertanya seperti ini. Pada tanggal 3 Oktober 2017, iDubbbz mengunggah video yang berjudul Content Cop Jake Paul. Tetapi ternyata bukan Jake Paul yang menjadi target dari iDubbbz, melainkan siapa? Itu pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya adalah Rice Gum atau Asian Jake Paul.
ya. Ya, mungkin terdengar rasis, tetapi memang iDubbbz menyebut Rice Gum seperti itu ya, karena judulnya saat itu memang Content Corp Jake Paul, tetapi yang dituju bukan Jake Paul, tapi Asian Jake Paul alias Rice Gum. Ya, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Di pertanyaan keempat saya bertanya seperti ini. Jadi pada sampul album The Beatles, Abbey Road, terlihat 4 personel The Beatles sedang menyeberang jalan di London ya. Tetapi ada satu personel The Beatles yang tidak mengenakan sepatu atau bahkan kaos kaki sekalipun. Pertanyaan saya adalah, siapakah dia? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah Paul McCartney. Jadi di sampul album The Beatles, Abbey Road, terlihat 4 personel The Beatles sedang menyeberang jalan di London kalau tidak salah ya. Dan Paul McCartney tidak memakai sepatu ya, yang lainnya pakai sepatu ya. Dan Paul McCartney juga tidak berkumis, tidak berjenggot, sementara yang lainnya penuh rambut ya di area sini ya. Tetapi ya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Di pertanyaan kelima saya bertanya seperti ini. Jadi pada tahun 2016, Pandji Pragiwaksono membuat tur dunia di 24 kota 5 benua, terutama di benua Afrika. Pertanyaan saya adalah, di kota manakah itu? Itu pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah Pretoria. Ya, jadi Pretoria merupakan ibu kota dari Afrika Selatan ya. Dan Pandji Pragiwaksono mengadakan tur juru bicara ya tahun 2016 itu di Pretoria di benua Afrika ya. Jadi seperti itu, 24 kota 5 benua ya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Di pertanyaan ke-6 saya bertanya seperti ini. Pertanyaan saya adalah, apa nama perusahaan otomotif yang awalnya didirikan oleh Li Shufu sebagai perusahaan yang memproduksi kulkas pada tahun 1986? Itu pertanyaan yang ke-6 ya. Jawabannya adalah Geely ya. Dan Li Shufu awalnya memproduksi kulkas pada tahun 1986 sebelum pada akhirnya menjadi produsen otomotif Geely ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ke-7 saya bertanya seperti ini. Apa nama aktivitas menyiram seember air es ke kepala seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit ALS? Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah Ice Bucket Challenge ya, atau ALS Ice Bucket Challenge. Dan bagi kalian yang tidak tahu apa itu ALS, jadi ALS itu adalah amyotrophic lateral sclerosis kalau tidak salah ya. Amyotrophic lateral sclerosis. Jadi itu penyakit yang menyerang sel saraf pada tubuh yang menyebabkan otot-otot jadi melemah. Seperti itu ya. Ya, jadi jawabannya adalah Ice Bucket Challenge atau ALS Ice Bucket Challenge. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-8-nya. Di pertanyaan ke-8 saya bertanya seperti ini. Thulium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik. Pertanyaan saya adalah, berapakah nomor atom dari thulium? Itu pertanyaan yang ke-8. Dan jawabannya adalah 69. Jadi nomor atom dari thulium adalah 69 ya. Thulium itu kalau dipendekkan itu TM ya. Dan 69 nomor atomnya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Apa nama film yang dirilis pada tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr.? Saya tidak tahu ya pengucapannya bagaimana. Abagnale, Abanyale ya, tapi itu ya. Apa nama film yang dirilis tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr.? Itu pertanyaan yang ke-9. Dan jawabannya adalah Catch Me If You Can. Jadi Catch Me If You Can itu adalah film yang berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr. ya. Abagnale, Abanyale ya. Saya tidak begitu paham pengucapannya bagaimana, tapi itu ya, Catch Me If You Can. Dan pemeran dari Frank Abagnale ini adalah Leonardo DiCaprio, dan di sana juga ada Tom Hanks juga ya. Ya, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Di pertanyaan ke-10 saya bertanya seperti ini. Jogger atau Jogger ya, adalah toko cindramata yang didirikan oleh Mr. Jogger. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama lengkap dari Mr. Jogger tersebut? Bukan hanya nama lengkap ya, tapi nama aslinya. Siapakah? Itu pertanyaan yang ke-10 ya. Dan jawabannya adalah Joseph
Theodorus Wulianadi. Walaupun di Wikipedia menyebut Wuliandi, tetapi nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Joseph Theodorus Wulianadi, ya. Dan nama Joger itu sendiri berasal dari namanya dia, ya. Jo-nya itu Joseph dan Ger-nya itu adalah nama temannya dia semasa sekolah dulu di Jerman Barat, ya, tahun 1970-an kalau tidak salah. Namanya adalah Gerhansiger, ya, kalau tidak salah, ya, di Jerman Barat, ya. Ya dulu memang Jerman belum jadi satu, masih Jerman Barat, Jerman Timur, ya. Sekarang jadi Jerman saja, ya. Yang belum bersatu tuh hanya Korea, Korea Selatan, Korea Utara, ya. Belum jadi satu. Mereka hanya bersatu saat Asian Games saja, ya. Tetapi Mr. Gerhansiger ini sempat menghibahkan uang $20.000 untuk perkawinannya si Joseph dengan Eri, siapa itu nama lengkapnya, saya tidak begitu paham. Ya, tetapi nama lengkapnya adalah, atau nama aslinya adalah Joseph Theodorus Wulianadi. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Baik, pertanyaan saya adalah, siapakah pebulu tangkis tunggal putra yang berhasil menjadi juara All England 7 kali berturut-turut? Itu pertanyaan yang ke-11. Dan jawabannya adalah Rudy Hartono. Jadi Rudy Hartono adalah pebulu tangkis tunggal putra yang menjadi juara All England 7 kali berturut-turut, ya, pada tahun 1968 sampai 1974, ya. Walaupun di tahun 1975 yang menjadi juara bukan Rudy Hartono tetapi Sven Pry kalau tidak salah, ya, pemain yang berasal dari Denmark. Kemudian di tahun 1976 Rudy Hartono kembali menjadi juara All England, ya. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Siapakah nama hewan yang dikenal memiliki kesetiaan terhadap majikannya yang kemudian hewan ini dibuatkan patung yang terletak di stasiun Shibuya? Itu pertanyaan yang ke-12. Dan jawabannya adalah Hachiko. Jadi Hachiko ini merupakan anjing yang memiliki kesetiaan terhadap majikannya, ya. Kalau tidak salah nama majikannya Hidesaburo Ueno, kalau tidak salah, ya. Dan Hachiko ini juga sempat dijadikan film, ya. Hachiko A Dog's Tale atau A Dog's Story, ya, seperti itu, ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Jadi pada tahun 2014 dalam program televisi You Keep Smile, Ferdians menghipnotis Caesar supaya tidak takut terhadap anjing dan melihat anjing sebagai hewan yang lucu. Kemudian Caesar dengan pengaruh hipnotis menyebut seorang komedian ketika melihat anjing. Pertanyaan saya adalah, siapakah komedian tersebut? Itu pertanyaan yang ke-13. Dan jawabannya adalah Benyamin Sueb. Jadi pada You Keep Smile tahun 2014, ya, Caesar dihipnotis oleh Ferdians supaya Caesar tidak takut terhadap anjing, ya, karena Caesar ini dia takut terhadap anjing. Dan Caesar ini dihipnotis supaya tidak takut terhadap anjing, dan Caesar melihat anjing itu sebagai hewan yang lucu, ya. Yang terjadi adalah Caesar ketika melihat anjing, dia menyebut seorang komedian yaitu Benyamin. Jadi ketika melihat anjing dia bilang, Benyamin, 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 seperti itu, ya. Dan ini menimbulkan protes, ya, atau bahkan menyinggung beberapa pihak, ya, seperti komunitas pecinta Benyamin Sueb, ya. Dan akibatnya pihak Trans TV menghentikan You Keep Smile, ya. Bukan hanya untuk sementara tetapi untuk selamanya bahkan, ya, karena di Trans TV sudah tidak ada lagi acara You Keep Smile ini, ya. Ya seperti itu. Tapi untungnya Ferdian tidak menghipnotis Caesar supaya Caesar bisa melihat anjing itu sebagai hewan yang lezat, ya, karena kalau seperti itu maka itu akan menimbulkan protes yang lebih besar lagi, ya, makanya, ya, seperti itu, ya. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Siapakah nama pahlawan yang ada di mata uang Rp10.000 sebelum Franz Kaisiepo? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah Sultan Mahmud Badarudin yang kedua. Jadi sebelum Franz Kaisiepo itu adalah Sultan Mahmud Badarudin yang kedua, ya. Dan nama Sultan Mahmud Badarudin kedua ini jadi bandara di Palembang, ya, Sumatera Selatan, seperti itu. Dan Franz Kaisiepo ini, bagi kalian yang tidak tahu, ya, dia ini adalah gubernur
Dia sempat menjadi gubernur Irian Barat ya pada tahun 1964 kalau tidak salah ya. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Siapakah Presiden Amerika Serikat dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir ya. Dan jawabannya adalah Franklin Delano Roosevelt. Ya, jadi FDR ini atau Franklin Delano Roosevelt merupakan Presiden Amerika Serikat dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat ya. Selama 4 periode dari tahun 1933 sampai 1945. Beliau merupakan presiden yang ke-32 ya. Jadi presiden yang ke-31 itu Herbert Hoover, lalu presiden yang ke-33 itu Harry Truman ya kalau tidak salah ya. Ya seperti itu. Jadi ya jawabannya adalah Franklin Delano Roosevelt. Seperti itu. Baik, saya putar terlebih dahulu kodenya. Putar. Ya, tipis sekali ya dengan pendidikan. Tapi kategori yang muncul adalah gaya. Baik, pertanyaan pertama ya. Hewan apakah yang terdapat pada brand Lacoste? Ya, Lacoste atau Lacoste atau Lacoste. Tetapi hewan apakah yang terdapat pada brand Lacoste? Itu pertanyaan yang pertama. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya. Tipis sekali ya. Film atau animasi? Pertanyaan yang kedua ya. Laskar Pelangi merupakan film yang berasal dari adaptasi novel yang berjudul sama. Pertanyaan saya adalah siapakah penulis novel tersebut? Itu pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya, komedi. Pertanyaan yang ketiga. Pada tahun 1972, seorang komedian berkebangsaan Amerika Serikat membuat daftar 7 kata yang tidak boleh diucapkan di televisi. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama komedian tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ketiga. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Saya putar lagi. Putar. Ya, pendidikan. Pertanyaan saya adalah tanggal berapa yang hanya muncul setiap 4 tahun sekali? Itu pertanyaan yang keempat. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya. Hewan atau peliharaan? Pertanyaan saya adalah arachnofobia. Arachnofobia merupakan fobia terhadap hewan apa? Itu pertanyaan yang kelima. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Saya putar lagi. Ya. Film atau animasi lagi. Pertanyaan saya adalah siapakah pengisi suara Dory pada film Finding Nemo? Itu pertanyaan yang keenam. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Saya putar lagi ya. Ya, politik. Baik, pertanyaan saya adalah sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Itu pertanyaan yang ke-7. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Saya putar lagi ya. Putar. Ya. Ya, hampir saja politik lagi ya, tetapi kategori muncul adalah otomotif atau kendaraan. Pertanyaan saya adalah, apa nama mobil listrik yang dikendarai oleh Dahlan Iskan saat menabrak tebing pada tahun 2012? Itu pertanyaan yang ke-8. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Saya putar lagi. Ya. Permainan. Baik, pertanyaan saya adalah Linda, Ira, Shelly, Doni, dan Yayan merupakan karakter dalam permainan apa? Itu pertanyaan yang ke-9. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya, hampir saja permainan lagi ya, tetapi kategori yang muncul adalah musik.
siapakah penyanyi asal Indonesia yang dijuluki The Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati Nasional? Ya, siapa penyanyi tersebut? Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-11 ya. Saya putar lagi. Putar. Saya pikir tadi hiburan ya, tapi ternyata sains atau teknologi. Pertanyaan yang ke-11. Berapa piksel ukuran dari resolusi 720p atau resolusi HD? Itu pertanyaan yang ke-11. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya, orang atau blog? Pertanyaan saya adalah, pada YouTube Rewind 2018, Will Smith menyebut dua hal yang dia inginkan apabila dia bisa mengontrol Rewind. Pertanyaan saya adalah, apa saja dua hal tersebut? Itu pertanyaan yang ke-12. Lanjut ke pertanyaan ke-13. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya, aktivisme. Pertanyaan saya adalah, apa sebutan lain untuk Hari Buruh Internasional? Ya, itu pertanyaan yang ke-13. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Hiburan. Baik. Pertanyaan saya adalah, sebelum tayang di Trans 7, Mata Najwa pernah tayang di salah satu stasiun televisi. Pertanyaan saya adalah, stasiun televisi apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-14. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir ya. Saya putar lagi. Putar. Baik, sains atau teknologi lagi ya. Pertanyaan saya adalah, asam folat merupakan sebutan lain bagi vitamin apa? Itu pertanyaan ke-15 atau pertanyaan yang terakhir. Di pertanyaan pertama saya bertanya seperti ini. Hewan apakah yang terdapat pada brand Lacoste? Ya, Lacoste atau Lacoste atau Lacoste. Tetapi hewan apakah yang terdapat pada brand Lacoste? Itu pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya adalah buaya. Jadi hewan yang terdapat dalam logo dari brand Lacoste atau Lacoste atau Lacoste atau apa itu ya. Saya tidak begitu mengerti pengucapannya bagaimana. Itu adalah buaya ya. Seperti itu. Mudah ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan yang kedua saya bertanya seperti ini. Laskar Pelangi merupakan film yang berasal dari adaptasi novel yang berjudul sama. Pertanyaan saya adalah, siapakah penulis novel tersebut? Itu pertanyaan yang kedua. Dan jawabannya adalah Andrea Hirata. Jadi penulis novel dari Laskar Pelangi itu adalah Andrea Hirata. Ya, mudah ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga saya bertanya seperti ini. Pada tahun 1972, seorang komedian berkebangsaan Amerika Serikat membuat daftar 7 kata yang tidak boleh diucapkan di televisi. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama komedian tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya adalah George Carlin ya. Jadi pada tahun 1972 George Carlin membuat daftar 7 kata yang tidak boleh disebut dalam televisi ya, tidak boleh diucapkan dalam televisi, dan akibatnya George Carlin dipenjara ya, karena saat itu hal tersebut merupakan hal yang tabu mungkin, atau mungkin melanggar hukum ya. Itulah mengapa George Carlin bisa dipenjara ya. Dan 7 katanya adalah ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di pertanyaan yang keempat saya bertanya seperti ini. Tanggal berapa yang hanya muncul setiap 4 tahun sekali? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah 29 Februari. Ya, jadi 29 Februari hanya muncul setiap 4 tahun sekali ya. Dan tahun tersebut adalah tahun yang bisa dibagi 4 ya. 2020, 2016, 2012 dan seterusnya ya. Bahkan 2024 nanti akan ada tanggal 29 Februari. Ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima.
Di pertanyaan yang kelima saya bertanya seperti ini. Arachnofobia. Arachnofobia merupakan fobia terhadap hewan apa? Itu pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah laba-laba. Ya, jadi arachnofobia merupakan fobia atau ketakutan terhadap hewan laba-laba. Ya, itu bukan ketakutan yang dimiliki oleh Spider-Man. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Di pertanyaan yang ke-6 saya bertanya seperti ini. Siapakah pengisi suara Dory pada film Finding Nemo? Itu pertanyaan yang ke-6. Dan jawabannya adalah Ellen DeGeneres. Ya, jadi Ellen DeGeneres merupakan pengisi suara dari Dory dalam film Finding Nemo. Atau bahkan Finding Dory juga ya. Yang mengisi suara Dory juga Ellen DeGeneres ya. Ya, pembawa acara dari The Ellen Show. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Di pertanyaan yang ke-7 saya bertanya seperti ini. Sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ya, kalian bisa mengacak urutannya ya, tidak ada masalah. Yang penting jawabannya ini ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Di pertanyaan yang ke-8 saya bertanya seperti ini. Apa nama mobil listrik yang dikendarai oleh Dahlan Iskan saat menabrak tebing pada tahun 2012? Itu pertanyaan yang ke-8. Dan jawabannya adalah Tucuxi, Tucuxi. Ya, apabila kalian menjawab Tuxuci, Tuxuci, saya tidak bilang salah, tetapi jawaban kalian hampir benar ya. Seperti itu. Dan mobil yang ditabrak oleh Dahlan Iskan ini pada tahun 2012 itu sekarang sudah ada di museum ya, Museum Angkut di Kota Batu ya, Jawa Timur. Ya, dan orang sudah bisa melihat mobil tersebut ya, walaupun dalam keadaan sudah rusak parah ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Linda, Ira, Shelly, Doni, dan Yayan merupakan karakter dalam permainan apa? Itu pertanyaan yang ke-9. Dan jawabannya adalah Dread Out. Jadi Linda, Ira, Shelly, Doni, dan Yayan merupakan karakter dalam permainan Dread Out, yaitu permainan dari Indonesia, permainan horor ya. Bahkan PewDiePie pun juga pernah ya bermain game Dread Out ini ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Di pertanyaan yang ke-10 saya bertanya seperti ini. Siapakah penyanyi asal Indonesia yang dijuluki The Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati Nasional? Dan jawabannya adalah Didi Kempot. Ya, jadi saya tidak tahu ya siapa orang pertama yang menamai Didi Kempot dengan sebutan atau julukan The Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati Nasional ya. Apakah itu bercanda atau gurauan atau memang benar-benar ingin menamai beliau dengan sebutan seperti itu ya. Saya tidak bilang tidak pantas, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya hanya ingin tahu saja karena di media, di televisi juga banyak yang mengatakan seperti itu ya. Didi Kempot dengan julukan The Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati Nasional ya, seperti itu ya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Berapa piksel ukuran dari resolusi 720p atau resolusi HD? Itu pertanyaan yang ke-11. Dan jawabannya adalah 1280 dikali 720. Jadi ukuran resolusi 720p atau resolusi HD ya. Jadi bagi kalian yang tidak tahu kepanjangan dari HD itu high definition ya. Itu adalah 1280 dikali 720. Itu ukuran satuan ukurannya adalah pixel ya, dua-duanya ya. 1280 pixel dikali 720 pixel. Ya, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Pada YouTube Rewind 2018, Will Smith menyebut dua hal yang dia inginkan apabila dia bisa mengontrol Rewind. Pertanyaan saya adalah apa saja dua hal tersebut? Itu pertanyaan yang ke-12. Dan jawabannya adalah Fortnite dan Marques Brownlee. Jadi dua hal yang diinginkan oleh
Will Smith apabila dia bisa mengontrol rewind pada YouTube Rewind 2018 itu adalah Fortnite dan Marques Brownlee. Di Fortnite itu adalah permainan, Marques Brownlee itu adalah YouTuber Amerika Serikat yang mereview teknologi seperti itu ya. Ya, itu jawabannya ya, Fortnite, Marques Brownlee. Ya, walaupun YouTube Rewind 2018 memecahkan rekor jumlah dislike terbanyak ya sepanjang sejarah YouTube. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan ke-13 saya bertanya seperti ini. Apa sebutan lain untuk Hari Buruh Internasional? Ya, itu pertanyaan yang ke-13. Dan jawabannya adalah May Day. Jadi Hari Buruh Internasional sebutan lainnya adalah May Day. Mengapa disebut May Day? Karena Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei. Ya, seperti itu. Dan tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Hanya informasi saja. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Sebelum tayang di Trans 7, Mata Najwa pernah tayang di salah satu stasiun televisi. Pertanyaan saya adalah stasiun televisi apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah Metro TV. Di Mata Najwa sebelum tayang di Trans 7 ya, sempat tayang di Metro TV. Ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Asam folat merupakan sebutan lain bagi vitamin apa? Itu pertanyaan ke-15 atau pertanyaan yang terakhir. Dan jawabannya adalah B9 atau vitamin B9. Ya, itu juga saya benarkan. Jadi asam folat merupakan nama lain dari vitamin B9 dan vitamin B9 termasuk dalam vitamin B kompleks. Dan vitamin B kompleks terdiri dari B1, vitamin B1 ya, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9 dan vitamin B12. Ya, jadi vitamin B4, vitamin B8, vitamin B10, vitamin B11 itu tidak ada ya. Hanya 8 ini saja. Saya tidak tahu mengapa angkanya tidak urut ya, tapi ya B9, vitamin B9 jawabannya. Saya putar terlebih dahulu ya rodanya. Ya. Komedi. Baik, pertanyaan pertama ya. Malam Minggu Miko merupakan serial komedi yang awalnya tayang 2 episode tahun 2012 di YouTube sebelum akhirnya tayang di Kompas TV sampai tahun 2013 selama 2 musim. Pertanyaan saya adalah, apa judul dari 2 episode pertama yang awalnya tayang di YouTube? Itu pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Saya putar lagi ya. Putar. Ya. Baik, aktivisme. Pertanyaan saya adalah, apa kepanjangan dari MLK dalam MLK Day dan diperingati setiap kapan MLK Day tersebut? Jadi ada 2 pertanyaan di pertanyaan kedua ini ya. Apa kepanjangan dari MLK dan diperingati setiap kapan MLK Day tersebut? Seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Saya putar lagi ya. Putar. Baik, gaya. Pertanyaan saya adalah, apa kepanjangan dari H&M dan berasal dari negara mana H&M tersebut? Jadi untuk pertanyaan ketiga, ya masih sama ya. Ada 2 pertanyaan di pertanyaan ketiganya. Apa kepanjangan dari H&M dan berasal dari negara mana H&M tersebut? Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Saya putar lagi ya. Putar. Baik. Orang atau blog? Baik, untuk pertanyaan yang keempat ya. Orang ini pernah menikahi Jennifer Aniston dan Angelina Jolie. Pertanyaan saya adalah, siapakah orang tersebut? Itu pertanyaan yang keempat. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Saya putar lagi ya. Putar. Ya. Baik. Pendidikan ya. Hari Kartini diperingati setiap tanggal berapa? Ya, pertanyaan yang sangat mudah ya.
Itu untuk pertanyaan yang kelima. Lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Saya putar terlebih dahulu ya. Putar lagi, putar. Ya, film atau animasi. Saya pikir tadi musik ya, tapi nyata film atau animasi. Siapakah aktor yang memerankan tokoh Willy Wonka dalam film Willy Wonka and the Chocolate Factory? Itu pertanyaan yang ke-6. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Ya, olahraga. Baik, pertanyaan yang ke-7 ya. Klub NBA ini memensiunkan nomor punggung Michael Jordan, nomor punggung 23 ya. Meskipun Michael Jordan tidak pernah bermain pada klub tersebut. Pertanyaan adalah klub apakah ini? Itu pertanyaan yang ke-7. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Ya, hiburan ya. Pertanyaan yang ke-8. Jadi pada tanggal 10 September 2001, yaitu satu hari sebelum 9/11 ya, seorang peserta Who Wants to be a Millionaire berhasil memenangkan hadiah 1 juta pound sterling setelah berhasil menjawab 15 pertanyaan yang diberikan ya. Tetapi diketahui bahwa dia melakukan kecurangan dengan dibantu oleh batuk dari istri dan salah satu peserta dari kuis tersebut ya. Pertanyaan saya adalah siapakah nama peserta yang memenangkan kuis tersebut? Itu pertanyaan yang ke-8. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik. Permainan. Baik, pertanyaan yang ke-9 ya. Maaf. Nah, itu merupakan efek suara apabila pemain mati dalam permainan apa? Itu pertanyaan yang ke-9. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Baik, musik ya. Baik, pertanyaan yang ke-10 ya. Aku Cinta Rupiah, Pulau Bali, dan Krismon merupakan lagu yang dinyanyikan oleh mantan penyanyi cilik. Pertanyaan saya adalah siapakah penyanyi tersebut? Itu pertanyaan yang ke-10. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik, sains atau teknologi. Baik, pertanyaan saya adalah apa kepanjangan dari VPN? Itu pertanyaan yang ke-11. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Saya putar lagi, putar. Ya, politik. Kabinet apakah yang memiliki masa waktu paling singkat di Indonesia? Itu pertanyaan yang ke-12. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13 ya. Saya putar lagi ya, putar. Baik, otomotif atau kendaraan? Pertanyaan saya ya. Kendaraan ini sempat menabrak gunung es pada tahun 1912 dan dibuatkan film dengan judul sesuai dengan nama kendaraan tersebut pada tahun 1997. Pertanyaan saya adalah apa nama kendaraan tersebut? Lanjut ke pertanyaan yang ke-14 ya. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya, saya pikir otomotif atau kendaraan lagi ya, tapi ternyata perjalanan atau acara ya. Baik, perjalanan atau acara. Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, merupakan sebuah undangan di Facebook untuk mendatangi Area 51 yang dijadwalkan pada tanggal berapa? Itu pertanyaan yang ke-14. Lanjut ke pertanyaan ke-15 atau pertanyaan yang terakhir ya. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya. Hewan atau peliharaan? Pertanyaan saya adalah hewan ini merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Pertanyaan saya adalah hewan apakah itu?
Itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir. Di pertanyaan yang pertama saya bertanya seperti ini. Malam Minggu Miko merupakan serial komedi yang awalnya tayang 2 episode tahun 2012 di YouTube sebelum akhirnya tayang di Kompas TV sampai tahun 2013 selama 2 musim. Pertanyaan saya adalah, apa judul dari 2 episode pertama yang awalnya tayang di YouTube? Itu pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya adalah Nisa dan Miranda. Jadi sebelum tayang di Kompas TV ya, Malam Minggu sempat tayang di YouTube selama 2 episode, yaitu episode Nisa yang diunggah pada tanggal 29 Agustus 2012 dan episode Miranda pada tanggal 12 September 2012. Ya, itu 1 hari setelah 9/11-nya. Dan kemudian Malam Minggu tayang di Kompas TV ya selama 2 musim, yaitu musim pertama 26 episode tahun 2012 dan musim kedua 26 episode juga 2013 ya. Dan Malam Minggu sempat dibuatkan film juga ya, yaitu film Cinta Dalam Kardus dan Malam Minggu The Movie. Bahkan Malam Minggu juga sempat ada episode sponsor ya, selama 8 episode ya, sebanyak 8 episode. Dan jawabannya adalah Nisa dan Miranda. Jadi sebelum tayang di Kompas TV, Malam Minggu sempat tayang di YouTube sebanyak 2 episode, yaitu episode Nisa yang diunggah pada tanggal 29 Agustus 2012 dan Miranda pada tanggal 12 September 2012 ya. Itu 1 hari setelah 9/11. Dan setelah itu Malam Minggu tayang di Kompas TV selama 2 musim, yaitu musim pertama 26 episode tahun 2012 dan musim kedua 26 episode tahun 2013 ya. Bahkan Malam Minggu juga sempat dibuatkan film, yaitu film Cinta Dalam Kardus dan Malam Minggu The Movie. Dan bahkan Malam Minggu juga sempat ada episode sponsornya ya, sebanyak 8 episode ya, yang dimana Malam Minggu bekerja sama dengan berniaga.com ya, seperti itu ya. Jawabannya Nisa dan Miranda. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua saya bertanya seperti ini. Apa kepanjangan dari MLK dalam MLK Day dan diperingati setiap kapan MLK Day tersebut? Jadi ada 2 pertanyaan di pertanyaan kedua ini ya. Dan jawabannya ada 2 ya, karena di pertanyaan yang kedua ini ada 2 pertanyaan, jadi jawabannya ada 2 ya. Yang pertama adalah MLK, itu kepanjangannya Martin Luther King ya. Kalau kalian tambahkan junior saya benarkan ya, tapi kalau kalian tidak menambahkan junior juga tidak apa-apa ya, di MLK Martin Luther King. Tapi kalau kalian hanya menjawab Martin Luther saja, tidak ada King-nya, itu jawabannya kurang tepat ya, karena ini 2 orang yang berbeda ya, Martin Luther dengan Martin Luther King ya. Yang satu orang Jerman, yang satu orang Amerika, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah Martin Luther King, MLK gitu ya. Dan yang kedua itu adalah MLK Day dirayakan setiap hari Senin minggu ketiga bulan Januari. Nah, jadi jawabannya harus lengkap, hari Senin minggu ketiga bulan Januari. Kalau kalian acak-acak itu juga tidak apa-apa, yang minggu ketiga bulan Januari hari Senin, atau mungkin bulan Januari hari Senin minggu ketiga ya, tidak apa-apa ya, yang penting jawabannya harus lengkap seperti itu ya. Begitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga saya bertanya seperti ini. Apa kepanjangan dari H&M dan berasal dari negara mana H&M tersebut? Jadi untuk pertanyaan yang ketiga yang masih sama ya, ada 2 pertanyaan di pertanyaan ketiga ini ya. Apa kepanjangan dari H&M dan berasal dari negara mana H&M tersebut? Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya ada 2 ya. Lagi-lagi ya, karena di pertanyaan yang ketiga ini ada 2 pertanyaan, jadi jawabannya ada 2. Yang pertama adalah Hennes and Mauritz AB ya. Jadi H&M itu kepanjangannya Hennes and Mauritz AB ya. Harus ada AB-nya ya, karena memang itu kepanjangannya, Hennes and Mauritz AB ya. Dan yang kedua, H&M itu berasal dari negara Swedia ya. Jadi Hennes and Mauritz AB yang pertama, yang kedua adalah Swedia. Seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan yang keempat saya bertanya seperti ini. Orang ini pernah menikahi Jennifer Aniston dan Angelina Jolie. Pertanyaan saya adalah, siapakah orang tersebut? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah
Brad Pitt. Ya, jadi Brad Pitt pernah menikahi Jennifer Aniston ya pada tahun 2000, yang kemudian bercerai 5 tahun setelahnya. Dan Brad Pitt juga menikahi Angelina Jolie pada tahun 2014 dan bercerai 2 tahun setelahnya. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Di pertanyaan yang kelima saya bertanya seperti ini. Hari Kartini diperingati setiap tanggal berapa? Ya, pertanyaan yang sangat mudah ya. Itu untuk pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah 21 April. Ya, jadi Hari Kartini dirayakan setiap tanggal 21 April. Ya, bagi kalian yang tidak bisa menjawab ini dengan benar, ya mungkin wawasan kalian kurang luas mungkin gitu ya. Tetapi ya itu 21 April ya. Mengapa harus dirayakan Hari Kartini? Karena Raden Ajeng Kartini ini merupakan salah satu tokoh pejuang emansipasi wanita ya. Seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Di pertanyaan yang ke-6 saya bertanya seperti ini. Siapakah aktor yang memerankan tokoh Willy Wonka dalam film Willy Wonka and the Chocolate Factory? Itu pertanyaan yang ke-6. Dan jawabannya adalah Gene Wilder ya. Bagi kalian yang jawab Johnny Depp, ya jawaban kalian kurang tepat ya, karena ya, memang Johnny Depp memerankan Willy Wonka, tetapi pertanyaan saya adalah siapakah yang memerankan Willy Wonka dalam film Willy Wonka and the Chocolate Factory? Ya, jawabannya adalah Gene Wilder. Ya. Dan kalau Johnny Depp itu memerankan Willy Wonka dalam film Charlie and the Chocolate Factory. Ya, ini dua film yang berbeda ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Di pertanyaan yang ke-7 saya bertanya seperti ini. Klub NBA ini memensiunkan nomor punggung Michael Jordan, nomor punggung 23 ya. Meskipun Michael Jordan tidak pernah bermain pada klub tersebut. Pertanyaan adalah klub apakah ini? Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah Miami Heat. Ya, jadi satu-satunya klub NBA yang memensiunkan nomor punggung Michael Jordan, walaupun Michael Jordan tidak pernah bermain dalam klub tersebut, adalah Miami Heat ya. Karena Michael Jordan bermain hanya untuk dua klub saja, yaitu Chicago Bulls dan Washington Wizards. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Di pertanyaan yang ke-8 saya bertanya seperti ini. Jadi pada tanggal 10 September 2001, yaitu satu hari sebelum 9/11 ya, seorang peserta Who Wants to Be a Millionaire berhasil memenangkan hadiah 1 juta pound sterling setelah berhasil menjawab 15 pertanyaan yang diberikan ya. Tetapi diketahui bahwa dia melakukan kecurangan dengan dibantu oleh batuk dari istri dan salah satu peserta dari kuis tersebut ya. Pertanyaan saya adalah siapakah nama peserta yang memenangkan kuis tersebut? Itu pertanyaan yang ke-8. Dan jawabannya adalah Charles Ingram atau Major Charles Ingram. Jadi Charles Ingram ini berhasil memenangkan 1 juta pound sterling dalam Who Wants to Be a Millionaire pada tanggal 10 September 2001 ya. Jadi dia bermainnya pada tanggal 9 dan dia berhasil mendapatkan 1 juta pound sterling pada tanggal 10 September 2001. Tapi diketahui dia melakukan kecurangan setelah istrinya yaitu Diana Ingram dan salah satu peserta kuis tersebut ya pada saat itu yaitu Taekwon Wittok membantu Charles Ingram ya dalam menjawab semua pertanyaan, tidak semua sih, beberapa pertanyaan melalui batuk mereka. Jadi mereka batuk-batuk untuk membantu Charles Ingram supaya bisa mendapatkan 1 juta pound sterling. Dan ini sempat menjadi pemberitaan yang hangat ya di Inggris ya, dan sempat dibawa ke jalur hukum juga, dan mereka bertiga juga dipenjara ya pada akhirnya gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Maaf. Nah, itu merupakan efek suara apabila pemain mati dalam permainan apa? Itu pertanyaan yang ke-9. Dan jawabannya adalah Roblox. Ya, jadi apabila pemain mati dalam permainan Roblox, maka bunyi yang dikeluarkan adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Karena saya juga tidak bisa menirukan suaranya. Susah ya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Di pertanyaan yang ke-10 saya bertanya seperti ini. Aku Cinta Rupiah, Pulau Bali, dan Krismon merupakan lagu yang dinyanyikan oleh mantan penyanyi cilik. Pertanyaan saya adalah siapakah penyanyi tersebut? Itu pertanyaan yang ke-10. Dan jawabannya adalah Cindy Senora. Jadi Aku Cinta Rupiah
Pulau Bali dan Krismon itu dinyanyikan oleh Cindy Senora pada tahun 1998. Ya, terutama Krismon ini ya, karena Krismon ini bukan nama orang, tetapi Krismon ini kepanjangan dari krisis moneter. Ya, saat itu situasinya pada tahun 1997, 1998, mungkin 1999 juga ya, itu terjadi krisis moneter ya, dan dia menyanyikan lagu Krismon ini ya, krisis moneter. Tapi dia menyanyikan itu dalam perspektif anak-anak, jadi bisa dikategorikan sebagai lagu anak juga ini ya, Krismon ini. Dan ya sekarang Cindy Senora sudah bukan penyanyi cilik lagi ya, karena dia sudah tidak cilik lagi ya. Mungkin dia sudah 30-an mungkin usianya, saya tidak tahu ya. Dan saya juga tidak peduli. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Apa kepanjangan dari VPN? Itu pertanyaan yang ke-11. Dan jawabannya adalah Virtual Private Network. Jadi VPN itu kepanjangannya Virtual Private Network. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Kabinet apakah yang memiliki masa waktu paling singkat di Indonesia? Itu pertanyaan yang ke-12. Dan jawabannya adalah Kabinet Pembangunan ke-7. Jadi Kabinet Pembangunan ke-7 inilah kabinet dengan masa waktu paling singkat di Indonesia selama 2 bulan 7 hari. Ya, dan Kabinet Pembangunan ke-7 ini adalah kabinet pada era Orde Baru ya, pada era Soeharto ya. Dan pada saat itu Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ya, setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 7 periode ya. Makanya ada Kabinet Pembangunan ke-7 ya. Nah, dia menjabat selama 7 periode 32 tahun seperti itu. Dan jabatannya digantikan oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie ya. Dan apabila kalian jawab Baharudin Yusuf Habibie ya, Kabinet Reformasi Pembangunan, ya jawaban kalian kurang tepat ya, karena ya itu jawabannya Kabinet Pembangunan ke-7. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Kendaraan ini sempat menabrak gunung es pada tahun 1912 dan dibuatkan film dengan judul sesuai dengan nama kendaraan tersebut pada tahun 1997. Pertanyaan saya adalah, apa nama kendaraan tersebut? Dan jawabannya adalah Titanic ya. Jadi kapal Titanic ini menabrak gunung es pada tahun 1912 dan tenggelam ya di tahun yang sama ya, jelas ya. Dan ya kapal Titanic ini berangkat dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Ya, dan Titanic ini juga sempat dibuatkan film pada tahun 1997 ya, dengan judul Titanic juga, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, merupakan sebuah undangan di Facebook untuk mendatangi Area 51 yang dijadwalkan pada tanggal berapa? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah 20 September 2019. Jadi penyerbuan Area 51 dijadwalkan pada tanggal 20 September 2019. Dan ini awalnya hanya candaan saja, hanya gurauan di Facebook ya, bahkan sampai ada rencana untuk lari Naruto ya, untuk menghindari peluru ya, tapi pada akhirnya ini menjadi festival musik ya di Area 51 ya, di Rachel, Nevada. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Hewan ini merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Pertanyaan saya adalah, hewan apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir. Dan jawabannya adalah kelelawar. Ya, jadi satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang adalah kelelawar. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada.